Welcome to podcast Rewang Ngobrol bareng gua Ahmad dan gua Mol. Podcast ini seperti puzzle dan kepingannya ada di kalian. Gila. Udah lama ya kita nggak podcast bareng lagi karena ya kita lagi sibuk-sibuknya. Sibuk apa nih? Sibuk-sibuknya ngurusin kuliah. Karena Waduh. kita udah di semester akhir. Akhir-akhir berapa nih kira-kira? Akhir 99. 99. Oke, kali ini Apa? siapa nih nextnya nih? Kita kali ini kedatangan teman Dan salah satu orang famous juga sih sebenarnya di Palembang. Famous parah sih ini. Ada Nanda di sini. Gila. Saya masukkan. Yoi, pasang dulu. Iya, biar enak, enjoy aja. Enjoy. Aman dong. Aman ya. Geser ke sini dikit apa? Dicek dulu. Cek. Cak kurang deket Iya. Oh, harus dideketin. Nah, aduh. Itu baru enak dengernya. Yoi. Nanda. Benar. Nanda ini siapa sih? Sebenarnya saya sih sebenarnya. Orang famous tadi. Orang famous di Palembang sih. Amin ya Allah. Gimana Nan kabarnya Nan? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Win lagi nih jokes. Karena kita sekali. Oh, kita beda jalur berarti. Emang lu di mana sih? Bina Dharma. Oh, di nama Dede besar nampaknya. Bahaya. Ini Nan, aku sih tertarik ke kamu tuh kayak setiap kita ke kedai pasti ada Nanda. Emang siapa sih? Stand up lu. atau jadi waiter di sana? Nyapu sih. Nyapu. Lebih ke OB. Sapu jagat. Oh, disikat semua man. Iya. Sapu jagat sih lebih ke sunlight itu. Jadi emang lo tuh sebenarnya ngapain sih? Biasanya kita ngeliat lo tuh di kayak kedai-kedai kopi ya malah. Yoi. Sebenarnya lo ngapain di situ? Lebih tepatnya sih reguler kafe gitu, nyanyi gitu, menghibur para pengunjung kafe. Padahal dirinya sendiri. Jadi badut lagi hype-nya. Jadi badut sekarang. Emang selain ngejob itu ada kegiatan lain nggak? Kayak ngejob nyanyi gitu? Nggak ada sih, selain job nyanyi paling kerja. Oh, kerja mall. Kerja. Emang kerja di mana sih kalau boleh tahu? Kerja di percetakan. Di percetakan Sebagai telemarketing. Itu kalau lo udah bekerja ya, kita ngomong kerja. Itu lo udah lama kerja di sana di percetakan itu? Baru 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Mei tadi sih baru. Oh, berarti lebih sering lebih duluan lah ngejob nyanyi. Nyanyi itu udah dari 2017 sampai sekarang. Wah, berapa tahun dah? 4 tahun, Man. 4 tahun ya. Wow, udah lunas tuh. Kalau udah lunas mobil udah lunas. Sebenarnya. Iya, kurang lebih udah 4 tahun. Dari 2017 itu kuliah semester 3. Semester 3. 4, iya, reguler. Sekarang udah beres. Udah selesai. Udah selesai dong. 2 tahun yang berapa sih? lalu. 2015 selesai 2019. Wow, 4 tahun. Pas ya. Kalau ngomongin kuliah kita sih pas juga. Pas banget. Jangan dibicarakan maksudnya. Pas aja. Pas lewat saja skip. Jadi lo ini bekerja juga ya Nan ya? Iya, Nah, jadi juga. kita mau tahu nih, gimana sih cara lo ngebagi waktu antara ngejob nih sama lo kerja di percetakan tadi? Iya, karena kan setiap orang juga butuh istirahat juga kali ya. Karena kan seminggu juga kemarin sebelum kerja itu seminggu full dapat reguler gitu. Oh. Seminggu full gak dapat reguler, kayak
capek juga gitu loh, balik malam, kerangin malam, kayak ngerasa nggak rileks aja gitu. Angin Jadi dodo balik. Iya, jadi kan sekarang udah kerja jadi bisa dibagi waktunya gitu. Weekdays dari pagi sampai sore itu kerja. Kan kalau masalah rata-rata itu nyanyi kafe jam 7.10 atau enggak 8.11 gitu. Gimana cara bagi waktu ya balik kerja terus langsung nyambung lagi ngejob. Jadi satu kayak di kedai misalnya nih, kedai di Palembang ya, itu rata-rata dari jam berapa jam sih satu kedai gitu? 3 jam setengah jam break. Jadi nyanyinya 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Lumayan juga ya. Iya Lumayan sih. juga sih 30 lagu dalam satu. Oh memang 30 lagu itu? Enggak sih, kurang lebih sih Kurang 30. lebih gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang nyanyi. Wow ya. Lebih itu keras sih, lagi ya. gitu. Backup Iya. itu. Kalau bisa dia nyanyinya 15. Bagi dua. Artinya juga bagi dua dong. Nah itu kan tadi cara membagi ya, memanage waktu. Iya, balik Nah, lagi ke skala prioritas. oh gitu. Nah kalau soal nyanyi ini memang udah dari 2017 gitu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu. Oh iya, reguler 4 tahun yang lalu. Sejak apa sih kayak ada momen nggak ketika di tahun 2017 gitu ada momen nggak kayak pertama kali nyanyi gitu? Iya, yang lo inget lah. Yang lo gitu. inget lah, yang Lo nyanyi spesial yang pertama kali lo tuh nyanyi di mana sih? yang Reguleran yang kayak viral gitu. bisa juga sih. Mat. Pertama nyanyi di kafe di Demang, arah Demang. Itu agama mana namanya? Oh tahu Mama yang dulu ada rooftop itu ya? Iya, yang dulu ada. Ah. Tapi kan yang dulu tuh masih yang pakai kontainer yang masih di bawah. Nah itu pertama kali ngejob di situ. Awalnya sih emang nggak apa ya, nggak terlalu berekspek masalah reguler gitu bakal berkepanjangan sampai sekarang. Kayak yaudah sekedar nyanyi, hobi nyanyi gitu loh. Tapi diperpanjang kayak banyak relasi kan, non nyanyi di sini dong, jadi pindah-pindah ke kafe gitu. Itu emang awalnya sendiri itu. Berdua sama gitar doang. Itu nggak sengaja sih sebenarnya si ownernya tuh pengen itu tuh pas malam takbiran deh kalau nggak salah. Malam takbiran pengennya ngeramein kafe dia gitu, kayak takbiran gede kafe dia gitu. Tapi kan emang tapi emang nggak bisa gitu kan, kemarin nggak bisa, jadi sempat kayak ketolak gitu. Dan akhirnya ownernya minta lagi buat nyanyi setelah lebaran, dan dari situ keterusan dari Jumat Sabtu Minggu gitu nyanyi di sana 3 hari. Oh Dan gitu. dan mungkin kan banyak channel teman-teman dateng kayak ngetak gitu, kayak yaudah dari situ dari pindah-pindah Oh kafe. dari relasi lah ya. Iya, Lumayan benar, cukup relasi. panjang ya, Iya. sampai ke 4 tahun. Tapi Waga Mama tuh deket Waga Papa nggak sih? Wah gaoma kayaknya. Waga oma. Tapi ini Nan, ya, apa namanya, lo juga bekerja kan, terus Iya. juga apa namanya, lo ngejob nyanyi juga dan lo kuliah juga. Nah, kalau keluarga nih, misalnya lo emang kayak lo harus difokusin di kuliah lo, atau apa namanya, orang tua lo tuh ngebebasin lo milih gitu. Maksudnya kayak Sebenarnya- apa ya? Keluarga lo tuh support lo dalam ngejob nyanyi yang kayak gitu. Kayak pandangan keluarga sih. Iya. Sebenarnya di awal sih ya. Di awal tuh kan karena balik malam, jam 11 malam, apalagi tinggalnya di komplek kan, tahu sendiri lah ya, tetangga-tetangga biasa, gitu kan. bumbu. Namanya Sama juga- orang tua dulu ya gitu. Iya, bunda tuh kan emang orangnya tuh Bunda kepikiran, manggilnya. iya, bunda manggilnya. Halo calon bunda. Bunda. Bunda tuh emang kepikiran banget gitu loh orangnya kan. Jadi balik malam kayak kepikiran omongan tetangga, nih anak cewek balik malam-malam gitu. Cuman dipikiran ke situ aja gitu loh. Jadi makanya kemarin sempat ya udah kurangin yang dulunya seminggu misalnya 4 kali, 5 kali jadi 2 jadi hari, 2 3 kali, 3 kali, kali, oh gitu. gitu. Takutnya dengan stigma tetangga gitu-gitu kan, takutnya gimana Iya, gitu benar, loh benar, kan. Apalagi kemarin mantan RT juga. Oh mantan RT. RT, jadi kan jadi pusat pandangan banget gitu loh. Berat sih man ini Iya. ngobrol anak sama mantan RT. Rukun banget tetangganya ya. Benar, rukun. Iya, jadi kan emang terpusat banget. Makanya kemarin sempat nggak support sebenarnya. Tapi balik lagi diyakinin gitu loh, dan ngeyakininnya ngebuktiin gitu loh. Ini loh hasilnya gitu. Nyanyi kafe tuh bukan cuman sebagai penyanyi gitu. Benar, Kan benar. memang ada hasil yang
didapat gitu. Benar. Nah itu ditunjuk sama bunda, udah nggak minta duit jajan lagi. Wih, Jadi kalau keren misalnya sih beli apapun itu pakai duit sendiri gitu. Mungkin dari situ juga oh ya udah sih kayak ada hasil loh gitu. Bukan bener. cuma sekedar balik malam gitu. Sampai emang yang benar-benar keluar loh kayak ngakrepin diri sama tetangga-tetangga sama emak-emak gitu loh. Loh, aku nih bukan penyanyi kafe yang gitu, benar, gitu benar. loh, kayak yang kedai-kedai kopi. Yang gitu. negatif lah, bukan Iya, yang negatif. Karena emang pikiran penyanyi kafe kan emang stigma stigma kita yang sekarang kalau sama misalnya orang emang dulu beda ya. banget, Iya gitu kan. benar. Iya, makanya dari situ kayak buktiin sama mama, enggak nih, oh iya ngerti katanya gitu. Jadi udah nggak minta lagi sama orang tua gitu Wong ya? Enggak, udah dari semester 5 kali ya. Semester 5 kuliah sampai sekarang udah Wow, enggak. Semester 5 dari 2015 jadi dari 2017 benar ya sih. Enggak job itu enggak, kecuali duit kuliah UKT. Beda cerita ya itu. Beda cerita, tapi duit jajan emang asli. Emang biasanya kalau kayak dapet dari owner-owner gitu, biasanya lebih ke jajan atau memang beli Ditabung barang ya. atau ditabung atau gimana sih? Lebih kebanyakan jajan kayaknya. Tapi postur masih sama sih. Beda jajannya. Makanya banyaknya kiri. Oh, Banyak makan tapi masih segini aja gitu badannya. Tapi enggak sih, ada beberapa yang ditabung, ada beberapa juga yang bisa dibeli kayak yang pengen sepatu nih, sepatu. yang wishlist lah ya. Wishlist benar. gitu. Ada yang beberapa dijajanin gitu. Nah, Bisa ya dibagi. kalau untuk ini Nan kayak role model gitu, ada nggak sih kayak role model lebih ke influence untuk diri lu sendiri? Kayak penyanyi ini contohnya gitu, ada nggak sih? Apa ya? Lebih ke kiblat gitu ya, kiblat nyanyi. Lebih ke Ka'bah sih. Kita muslim. Bang. Iya benar, benar. kita muslim. Kiblat kemarin Jessie J sih. Wow. Jesse. Jessie J. Iya. Kalau Indonesia ada nggak sih? Indonesia karena kalem-kalem gitu ya. Kurang ya? Raisa deh kayaknya. Raisa. Nah, sendu-sendu galau gimana gitu kayaknya. Tapi Raisa, cakep bener sih. Memang Sekali sih aku lihat di pas di musi event. Dulu kan aku lebih ke IO ikut musi tes kemarin itu. Lihat dia turun dari mobil mati. Ini orang atau mutiara sih? Memang Tuhan tuh maha kaya dengan segala ciptaan. Mantap sekali, gila. Jadi apa namanya lo udah nggak pernah minta duit jajan lagi dari 2017 ya sampai Iya, sekarang. kurang lebih 2017. Nah, Nan. Sekarang udah nggak minta lagi. Kalau kita breakdown nih, kalau dulu pertama sekali untuk pendapatan dari ngejob nyanyi nih, pernah nggak sih ingat nggak sih pertama kali nih? Atau memang belum ada untuk pertama kalinya? Pertama kali tuh 50.000. 50.000. 50.000 untuk 30 lagu. Oh, untuk 30 lagu. Jadi kurang lebih 1.200 sih. Kalau matematika ya, hitung-hitungan ya. Itu satu lagu. Oh, 50.000 makin kesini ya makin sini. Iya. You know lah, you know. Sampai bisa nggak minta duit jajan lagi. Ya, beli ya wishlist tadi lah barang-barang. Gak mungkin 50.000 lagi dong pastinya. Nah, kalau itu kan untuk pertama kali ini dapat fee ya. Nah, menurut lo Ninan, kayak nyanyi di kedai-kedai teman kan? Yang kayak Nan harga temen ya. Iya. Gimana sih pandangan lu? Gimana ya? Susah juga sih emang karena emang basicnya Nanda juga punya rasa nggak enak kan. Itu sih yang parah. Masalahnya. Itu yang parah emang di situ Nggak masih titik keenakan. masalahnya. Nggak emang enakan di situ tuh nggak gimana sih? enakan. Kayak yang ya udah sih ya kali mungkin kawan ya. Gitu. Jadi nothing tulus aja gitu ya? Tulus aja nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi ntar pas lihat cara ya sama kita tuh kayak ngedumel sendiri jadi udah gratis loh gitu. Balik lagi tapi masih ada harga kawan. Tapi ya makin kesini makin pokoknya, sering gak sih? Makin kesini makin Ya aduh. Harusnya saling ngerti lah ya. Nah, saling support lah ya sebenarnya sih. Sebenarnya kan. Kadang kan tuh acara ini berapa ya? Oh kalau misalnya ini segini nih satu orang gitu.
dikali 5 segini. Wah katanya yang murah dong gitu. Ya udah dikasih yang murah. Terus masih kemahalan, nggak tahu tuh. Oh ya udah kayak nggak bisa deh kayaknya. Aku sih emang fine gitu dibayar segitu, tapi kan lo bukan teman-teman gue gitu. Yang lain kan player yang lain gimana kalau misalnya direndahin gitu kan. Lebih ke saling support aja gitu, saling ngerti lah gitu. Kalau yang solo ya nggak masalah gitu kan, karena emang dari Nandanya sendiri gitu kan. Oh ini kan bareng. Ini banyak player kayak gitar, drum segala macem gitu kan, itu emang harus dibayar juga gitu, nggak mungkin dibayar murah juga. Gitu iya, ya. benar sih itu. Nah tadi kan banyak player sih Nane, kalau ngomongin player, gimana sih kayak cara lu nyatuin chemistry gitu? Pernah nggak ada kayak ada selek gitu sama temen-temen, dia something wrong lah gitu antara privasi kalian lah gitu kan? Iya, itu sih pasti ada, pasti ada kayak di panggung gitu, kayak lebih ke misalnya gitaris salah chord gitu kan. Gimana sih gitu. tapi dibawa main-main gitu loh, nggak serius kayak gimana sih, udah turun aja deh kayak itu paling gitu kan. Tapi kayak habis sudah turun panggung jangan lagi dong kayak gitu, nggak enak, nggak profesional jatuhnya kan gitu. Lebih ke kompromi lah gitu. Iya, tapi udah itu udah gitu. Batas di situ aja. Di situ aja, nggak panjang gitu. Nah ini kan kita tahu sendiri kan, kemarin lo orang yang mencari duit ya dalam tempat keramaian lah bisa dibilang gitu ya. Nah gimana lo bisa survive di ketika PPKM kemarin yang dibatasin sampai jam 5 gitu kemarin? Lo cara survive lo gitu gimana kemarin? Kemarin nih gimana ya, udah pasrah aja gitu loh. Kayak udah dari pemerintahnya gitu, udah dikasih surat edaran dan banyak chat dari owner gitu, nggak bisa main hari ini nih ya, kayak nggak bisa dipaksa, kayak ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Berarti juga, secara nggak langsung job lu kemarin lumayan ini ya? Wah asli banyak kena imbas kemarin kan, udah kurang lebih setahun full mungkin ya, kehilangan job dari nyanyi. Parah sih. Pas untuk memulainya pas untuk memulainya lagi tuh kayak ada rasa kagum gak sih di depan orang rame lagi gitu? Iya, kayak yang nyapa-nyapa nih kan, halo semua, sama malam gitu kan. Jadi kayak kagok, ini mau ngomong apa ya? Gitu loh. Ya karena udah terlalu lama juga kan, setahun kan. Karena juga kan dulu sebelum ada corona tuh kan kayak rame gitu. Kayak nggak ada sela untuk jalan lagi gitu, untuk space tuh udah nggak ada gitu. Sampai sekarang kan udah dibatasin meja-meja ini yang gitu-gitu, kayak ngerasa oh kafe sepi gitu loh. Kayak yang juga kayak nggak pernah singelong, jatuhnya juga kayak yang sendiri-sendiri gitu, kayak ngerasa sepi aja sekarang karena meja-meja kan udah dibatasin gitu, nggak, vibes-nya tuh beda bener sih. Nah pas udah mulai makin kesini udah ini sih ya, udah sih yang bisa udah nyanyi bareng-bareng kan. Iya sih. Nah kayak gitu ya, kayak nyanyi bareng kayak gitu kan, lo sama aja bisa dibilang jadi pusat perhatian orang ya ketika lo lagi nyanyi kan. Nah misalnya ada orang yang di suatu kedai nih, lo lagi nyanyi tapi mereka nggak ngerespon kehadiran lo di situ. Lo ada nggak sih trik yang kayak tips and trick lah menurut lo? Kayak misalnya lo lagi ngejob terus mereka tuh kayak memperhatiin lo dan ikut nyanyi bareng juga. Ada juga sih beberapa. Ada yang sibuk-sibuk sendiri, ada yang emang merhatiin main gap. Kayak sebel banget sih sama gap. Ya kayak nggak, jangan ada deh gap. Nggak support banget kafe yang ada gap gitu. Tapi nggak apa-apa. Kayak balik lagi kan, yang main gap tuh kadang dijailin aja gitu. Gimana ya? Untuk ini pribadi Nanda sih, untuk Nanda ke pengunjung itu harus friendly aja gitu. Harus friendly. Jadi kayak yang main gap satu yang oleh ke Nanda gitu, itu yang kalah nanti nyanyi ya gitu. Lebih ke keluarin jokes gitu aja ya. Iya, jadi kan emang enggak mbak gitu, paling mereka gitu, dan yaudah jadi pusatnya ke Nanda lagi gitu loh. Jadi mereka juga ada beberapa yang emang beberapa di temennya juga friendly kan, jadi masuk tuh friendly sama friendly gitu. Cuman ada yang cuek ya udah gitu. Nah pas lagi negor si pengunjung itu, pernah nggak sih ada yang kayak baperan gitu?
Baper yang gimana nih? Pas di lempar ini jokes gitu kan, yang kayak ya kayak kesel ya disuruh dibilang kayak ya, terserah gue disuruh ngapain gitu. Iya, nggak ada sih alhamdulillah. Aman-aman aja ya berarti sampai sekarang Karena ya. emang ininya sih bercandaan gitu kan. bener-bener. Jadi dia juga nerima gitu. Paling cuek aja sih sebenarnya. Kayak lebih ke yang, Rizky apa sih? Febian ya? Kayak, iya, Cuek. Mana ada aku cuek. Setiap kedai ada perbedaan gak sih? Kayak lebih ke privilege gitu? Tiap dari karyawannya ke kita atau gimana? Ya Apa, dari pengunjung? karyawan atau dari pengunjung, dari owner, dari Beda sih, tempat ada, nyaman. ada yang beda-beda. Ada yang punya karyawan emang yang gak friendly, balik lagi ke friendly. Ada yang punya karyawan yang emang, Mbak ini minumannya, udah gitu. Jutek Ada ya? yang gitu Rada-rada kan, yang jutek. emang gitu. Tapi ada beberapa karyawan yang kayak, Mbak ini minumnya, tadi pesan apa ya? Pesan kopi misalnya. Oh ini coklat gitu loh, kayak yang main-main gitu. Jadi kan akrab. Sampai kalau misalnya udah akrab gitu, sampai mesen makan pun masuk dapur gitu. Saking udah akrabnya gitu. Itu enak sih kalau misalnya udah punya kayak nyanyi di kedai yang sama karyawannya tuh udah akrab, sama ownernya juga akrab, jadi enak gitu. Pengunjungnya Bukan- juga enak gitu. Iya, Gitu. jadi kan juga itu kan balik lagi ke performance kita ya. Kalau misalnya udah enjoy gitu, udah saling kenal semuanya, jadi kan juga pede aja gitu loh. Bener-bener itu sih. Pernah kesel nggak sih Nan kayak nyanyiin lagu Request bukan request yang lebih ke jambrut lagu ulang tahun, pernah nggak sih? Pasti dong itu. Kesel itu apa pengunjung paling ya. Kayak yang Mbak, requestnya lagu selamat ulang tahun. Oh iya Mbak ya, habis lagu ini ya Mbak ya. Oh, nggak bisa sekarang ya katanya gitu. Padahal itu lagi nyanyi, kayak yang lagi nyanyi tuh gimana ya gini, kayak yang serba salah, mau ngajak ngomong juga salah gitu. Kayak minta cepet loh gitu loh. Kayak yang, iya Mbak sabar ya. Tunggu aja dulu di situ, nanti aku kasih kode gini kayak baru-baru. Kalau di Palembang sih itu tekan tetep ising ya. Terus ada juga kalau misalnya yang ada yang request, tapi mana kuenya gitu loh. Nggak ada kue ternyata emang aja gitu buat kebutuhan instastory. Zaman sekarang kan. Iya, asupan instastory, makanya yang lah nggak ada kue. Tadi ngomongnya ada surprise gitu. Lebih ke orangnya sih, lebih ke surprise-nya itu. Bener banget. Nah, balik lagi kita ke kedai ya, setiap kedai tadi. Nah, ada nggak sih yang kayak setiap kedai tuh ngasih lo ketika lo disuruh nyanyi nih, terus dia bilang kayak apa namanya playlistnya dari mereka kah, atau balik lagi dari lo nya sendiri playlistnya, Atau yang ngebawain lagu yang tren zaman sekarang kayak gitu. lagu Pamungkas, India, lagu Justin Bieber stay. itu memang dari lo sendiri kah, atau ada requestan juga dari orang kedai? Untuk playlist sih balik lagi ke kita. Jadi kayak lagu apa nih abis ini kita diurutin. Brief dulu sebelum brief sebelum manggung, kayak yang manggung jam 7:30 kita udah ada di lokasi gitu loh kan. Kayak ketik lagu ini 20-30 lagu gitu. 30 lagu udah disiapin untuk misalnya di kafe A gitu. Udah nanti dibuka lagi list itu. Habis ini lagu ini ya. Lagu ini, gitu. Ada lagu andalan enggak sih? Lagu Yang selalu dibawain deh lagu Onca. Onca. Akhir-akhir ini lagi senang sama Just the Two of Us. Yang mana sih? Coba dikit dong. Mau pengen denger. Dikit dong. Iya. Rapnya aja. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Wow. Gitu. Si respect ya. Pantesan Pas lah masuk ini dapur rekaman tegar dong. Langsung mau ngabung besok. Nah, dari ini bisa dibilang lo tuh udah kayak berkarya di sini udah sukses lah, karena lo udah nggak minta uang jajan lagi Iya, kan bisa dibilang. benar. Nah, ada nggak sih orang di balik layar lo yang selalu support lo? Ini kita nggak ngomongin orang tua, pasti dong itu. maksudnya ke dari teman-teman Lebih ke teman yang lo teman atau dekat atau something spesial gitu. Ada nggak sih Nan? Ada sih, banyak kan teman kayak tiap sore misalnya, tiap sore atau enggak tiap hari tuh ada aja kayak yang kan hari ini manggung di mana? Di sini misalnya. Oh memang di ini setiap misalnya lu manggung di kedai ini
Itu ada yang Pasti ada teman lo di situ. Pasti nggak pasti juga sih, maksudnya kayak pasti mereka tuh pasti ngechat gitu. Dan hari ini manggung di mana gitu. Jadi manggungnya di sini, datang ya. Oh datang gitu. Kadang ada emang nggak ada gitu. Itu teman. Kalau orang yang spesial gitu kan. Iya sih, dia lebih ngedukung aja gitu. Wow. Pergerakan. Untung gak berat yang ngedukungnya ya. Iya. Serangan subuh. Jadi itu Ya, orang lebih ke support semua sih sama. Kalau untuk percintaan? Apa tuh? iya lu sekarang kan apa namanya? Sekarang udah ada Taken nggak? Taken. Minta Ada. Udah ada. Ada. Udah berapa lama kira-kira? Udah berapa lama sih? Baru sih. Baru 1 hari. Kita baru hari ini. 1 jam deh kayaknya. Baru banget ternyata ya. 1 bulan. Oh, 1 bulan masih Hangat-hangat ya ayam. hangat-hangat. Tapi lu PDKT termasuk yang lama nggak sih? Atau PDKT memang jalanin dulu? Lebih ke apa ya? PDKT cepet sih kayaknya. Karena emang kayak apa sih yang mau ditunggu lagi gitu. Oh, yang penting Kalau udah emang- nyaman aja Iya langsung. kayak iya lo nyaman, gue nyaman, ya udah gitu. Wow. Keren ya. Sesimpel Karena itu ya. Ayo. Emang kan sekarang cari yang nyaman. Yoi. Daripada lama kelamaan PDKT-nya akhirnya emang di Ujung-ujungnya, ghosting gitu kan. Bener sih. Banyak juga Tapi yang balik lagi sih ke cowoknya, kalau emang aku udah yakin, seyakin itu loh sama si A misalnya. Ya udah kayak yang Emang si A Aji gitu namanya. Iya. Amat. plot twist. Yes. Kalau untuk kriteria sih ada nggak Ada sih? nggak? Iya. yang embul. Embul tuh ada. Nggak tahu embul mah. Yang buncit, perutnya buncit. Ya, Udah pas dong wasnya. Embul juga. Kan enak main squishy. Ini lagi. Isinya udah langsung dari Tuhan. Wow, udah dari Tuhan. ciptaannya. Kalau untuk target nikah nih, ada nggak nggak sih? target? Ya pasti. Pastilah. Orang tua, apalagi orang tua. Sekarang umur berapa sih? 24, Nuh, apalagi udah 24 kan. 97 ya? 97. 97. Ada nggak? Ada sih. Target nikah. Kalau Yang wanita penting pada sih- umumnya sih umurnya 25 ya paling ini. 25. 25, 26. Aku sih udah apa ya, nggak ada target sekian nikah nih. Takutnya kan emang nggak matang. sakral sih soalnya. Sakral. Itu masalah Apalagi kalau sakral. misalnya udah masuk dalam rumah tangga itu emang harus udah banyak yang harus dikurangin gitu loh. Iya, pasti Kayak sih. nggak bisa nongkrong lagi. Lagi ngejob ini kan. Apalagi ngejob. Tapi bukan lebih ke situ sih. Matangnya dalam rumah tangga itu takutnya kan cekcok dikit cerai gitu. Segampang itu ya. Jadi kan nggak Lima matang. huruf ya, 5 huruf. Iya, cerai. Makanya di situ kan kayak lebih kayak si cowok udah matang, aku udah matang, udah nikah gitu. Nggak kepatok sama umur sih sekarang. Kan kebanyakan udah kayak aku nih udah segini nih harus nikah gitu. Apalagi kan kayak sekarang lagi zaman-zamannya nikah muda ya. Nikah muda. Lihat story temen dikit, ayo kayak nuntut pasangannya gitu. Iya, bener. Pernah nggak sih lo di fase itu? Pernah sih kayak teman-teman udah nikah gimana nih kayak gitu, kayak lebih takut sih kayak yang, mana sih jodoh, ya Allah, langit turun ke jodoh dan Kita berdua juga sih. Tapi kalau misalnya lo udah nikah nanti, apakah lo yang bakal tetap kerja nantinya, atau lo memang apa namanya bisa dibilang yang ngurus rumah aja gitu? kalau aku sih lebih tipenya Wanita emang karir. wanita karir. Wanita Jadi karir, kayak si suami kerja ya ikut kerja juga gitu. Biar cepet kayaknya ya. Lebih ke ngepet. Si suami yang kuliah gak jaga lilin. Kan buncit. Balik lagi ke buncit. Dari situ sih Mat bisa. Iya bisa. Sudah ngonsepin ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada yang kerja aja ya udah ngepet aja. Keren sih ya. Bener sih. Nah kalau untuk orang spesial itu ya, kayak lu ngejob gini pulang malam itu gimana sih? Dia yang jemput. Wah, jemput. Pecah sih itu.
Memang Jadi bener. kayak hari ini Bener-bener nyanyi di harus. sini kan, dan ntar balik jam berapa? Gitu. Kan kadang emang nggak tentu kan. Jam 7 karena jam 10, jam 8 balik jam 11. Makanya kayak balik jam berapa? Ya udah jemput. Gitu. Lu paling lama kalau yang apa namanya ngejob kayak gitu sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 itu udah lama. Itu yang paling 11. lama ya. Iya, karena emang kan ditargetin sama Bunda juga jam 12 sudah harus di Di rumah. Oke. Heeh. Nggak boleh lebih dari jam 12. Kayak nginep-nginep pun nggak boleh masih. Nggak boleh. Walaupun Nginep udah kerja gitu. staycation, nggak boleh. Wow, staycation. staycation. Banyak sih orang yang suka staycation ya. Iya, nggak boleh sih sebenarnya kayak lebih ke bakar-bakaran sama teman-teman. Wow, Nggak boleh ini juga. apa? Grill ya. Grill. Grill. Romantis nggak sih? Dari 1 bulan ini, yang menurut lu dia apa kayak spesial bagi lu nih? Apa sih? Ya? Dari segi apa gitu? Dia tuh emang orangnya cuek sih. Cuek Tapi, ya? iya, Gimana sih? Cuek. Nggak perhatian gitu atau gimana? Kayak Mungkin beda kali cara beda perhatiannya. caranya tuh beda. Oh, Tapi emang oke. kayak yang satu ini emang udah seyakin itu sih. Emang itu temen lama atau memang orang Teman random? SD dulu. Keren. Wow, pasti nyari di grup ya dua. Grup bukber kan. Siapa nih, siapa nih? Iya. Dulu ya pernah dekat tapi nggak jadi, deket lagi nggak jadi, udah. Dan Jadi akhirnya? deket akhirnya. Oh, sempet di ghosting juga gitu. Itu gimana sih? Di ghosting tuh enggak sih, karena emang sama-sama dulu tuh pernah ngerasanya nggak deket gitu, kayak teman, kayak catatan temen gitu loh, Heeh. kayak catatan temen. Oh, nggak ada rasa yang cuman ya, memang temen itu. Iya, emang Biar teman, bener-bener catatan temen. temen gitu loh. Tapi emang kalau Kesini, misalnya kesini, emang kesini. kesini kayak ngilang kan, kayak gerak yang udah rutinitas chatan tiba-tiba ngilang, kok ngilang ya gitu. Gak enak sih itu. Gak enak ya asli. Yaudah kayak tapi nggak dipikirin banget gitu, karena kan emang ya udah sih kayak teman gitu, nggak ada maksudnya kayak pacar tembak aku dong. Yeay. Nggak ada. Lo berarti nggak Iya, ngasih kode-kode yang kayak gitu ya? Nggak ada ngasih kode juga karena emang pure Temen pure tadi. gitu. Oke. Rata-rata sih emang mantan-mantan dari teman semua. Ya kalau musuh sih bukan bisa nggak sih dari musuh temen Itu dong berarti. Cuman di FTV selalu kayak gitu. Iya di FTV sama di Netflix sih. Di Netflix yang udah terkonsep. Ya ini Nan kami ada kayak ada segmen baru sih lebih ke game ya. Jadi kayak kita kasih pertanyaan terus lu suruh dimilih. Jawab cepat ini ya. Jawab cepat. Ada Cepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 9. Ada 79 pertanyaan. Tapi dia Biar 80. Ada Ini 7. sasa 20. Ada 7 pertanyaan sih, lebih konsepnya yang religius karena 7. Karena langit itu ada 7 lapisan. Iya, asik. Kita mulai aja ya dari Udah lu milih nih, nanti kasih tahu alasannya ya. Oke, baik. nanti aja sih alasannya ya. Ya nanti ini habis dari pertanyaannya. Aku dulu baru aman ya. Pilih nyanyi atau kantoran? Kantoran. Kantoran. Terus pilih temen atau pacar? Pacar. Pacar ya. Oke. Ini deh. Terus apa lagi tuh mau? Pilih look atau personality? Personality. Personality. Terus komitmen berstatus atau komitmen tidak berstatus? Komitmen berstatus dong. Pastinya. Apa itu mau? Kebahagiaan menurut lu dibuat atau dicari? Dicari. Dicari, oke. Terus pilih cowok yang bertato atau yang minum alkohol? Alkohol deh. Terakhir Mat, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pilih kopi loka atau fu? Nggak tahu sih ya. Itu plutnya sih. Kopi loka deh kan. Karena kita sering juga. Iya benar sih. Kopi loka paling sering di kopi loka Iya, sih. kopi loka. Nah, jadi apa sih alasannya lo milih kantoran daripada nyanyi? Apa ya? Balik lagi ke realistis sih sebenarnya. Yoi. Karena kan emang nyanyi nggak bisa diajak ke depan. Oke. Apalagi kita nggak tahu nih kalau misalnya corona ada yang kedua.
Yo, ke depan. benar-benar sih itu. Jangan Kan sampai lah ya. karena kan kemarin pengalamannya udah ngerasa 1 tahun nganggur, stuck, nggak kerja juga, pada udah wisuda juga kan kemarin susah juga enak cari sih udah kerja. wisuda. Wisuda. Sebenarnya menyibuk. Iya gitu, balik lagi kayak nggak bisa diajak ke depan. Soalnya kan emang kalau misalnya udah balik lagi ke rumah tangga emang harus butuh ekonomi. Iya, Karena kan benar sih. juga kebanyakan yang cari karena ekonomi. Benar. Kebanyakan sih lebih ke 60% itu ya. 60% ekonomi. Udah riset gua. Nama riset. Di Mallpedia. Terus alasan tadi pilih apa tadi? Teman atau pacar? Pilih pacar dong pastinya. Kenapa tuh? Apa memang itu pasangan seumur hidup lu? Iya, karena teman hidup. Yoi. Karena kan emang juga Nanda sih pribadi lebih lepas cerita sama pacar daripada teman. Bagusnya sih. Karena Iya kita sih. karena gimana ya, kalau misalnya pacar tuh kan emang kalau kita tuh udah keluh kesah tuh emang kayak seluruhnya udah dikeluarin semua sama pacar. Tapi kalau misalnya teman, kita nggak tahu nih si temen nih kadang Iya, ada yang cepu lah ya. Kadang sampai ke teman satunya nggak sesuai. Iya, benar-benar mending sih. kalau misalnya cuma disampaikan apa yang udah kita omongin. Kan kadang ada yang Iya, nambahin juga. Kalau misalnya itu putus, rasanya gimana? Gitu sih emang kalau putus. Resiko ya. Resiko ya? lah. Iya sih. Tapi lebih nyaman cerita sama pacar dibanding daripada temennya. sama teman. Selanjutnya, look atau personality? Pilih personality. Kenapa tuh? Karena emang kan Karena memang dari awal sih yang buncit ya. Iya, karena emang buncit lebih mempersona. Yoi, lebih Berarti yang personality ya. Percuma good looking tapi nggak ada attitude gitu. Yoi, keren sih. is number one. Attitude is number one. Terus man, ada komitmen Yang berstatus kan banyak nih yang kayak kita komitmen aja ya, tapi nggak ada statusnya gitu. Terus lu tadi pilih yang komitmen berstatus yang ya. berstatus. Terus Karena emang kalau misalnya komitmen tidak berstatus, itu kebanyakan emang cowok yang pakai itu. Itu kan untuk benteng mereka supaya mereka bisa cari cewek-cewek yang lain. bener Itu sih. para buaya yang di sana ya, tolong. Dengerin makanya. dengerin lu. Iya, jadinya kan benteng. Kayak Benteng sih. ketika Lebih ke emang ya defense ya. komitmen kan cuma sekedar ucapan, nggak ada yang hitam di atas putih nih. Pakai baterai ya. Iya, pakai baterai. Karena emang enak kalau misalnya pakai baterai. Kalau misalnya itu gimana? Gitu kan. Jadi pacaran itu sesuai SOP. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ribet dong berarti. Ya itu tadi takutnya ada benteng sih sebenarnya, kayak yang kita cemburu nih, misalnya sama mall gitu. Kayak ya lu siapa gue gitu. Iya Itu sih cuma benar. Kayak kita komitmen cuma aja. komitmen. Cuman aja. komitmen. Bener, Kayak bener. nggak ngiket gitu ya. Nggak ngikat. Nggak gembok Nggak kayak kalau budak gembok. Facebook tuh. Gembok. Pakai kalung kunci, si cowok pakai Yo, atau liontin. Liontin. Tapi sekarang gelang sih. Yang ada magnet gitu. Balik lagi kebahagiaan seseorang. Iya, kebahagiaan. Nah, kalau ngomong kebahagiaan tadi Iya. antara dibuat atau dicari, dipilih yang dicari. Kenapa tuh? Dicarilah kebahagiaan, karena dibuat tuh ya cuman sementara doang. Mhm. Dibuat sementara doang, kayak cuman ya udah bahagia gitu, balik-balik kayak ntar ada something yang bikin overthinking, ya udah kayak sedih lagi, dicari Iya sih, lagi bener, kayak bener. nongkrong. Kayak Itu kan nongkrong dicari ya. tiba-tiba bisa dicari kan, tiba-tiba kayak yang jokes apa si temen ngelempar kayak ketawa. Oh, gitu. bener itu sih. Gitu loh. Terus yang ini tadi apa? Cowok bertato sama yang minum alkohol. Kenapa tuh? Balik lagi apa ya? Sebenarnya nggak ada dipilih deh. Tapi kalau misalnya nggak masalah sih, dua-duanya tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang disuruh pilih, masih enakan yang alkohol. Sudah kayak udah ya hari itu aja gitu minum. Tapi kan kalau tato selamanya nggak bisa dihapus. Terkadang orang minum alkohol itu pasti ada alasannya. Iya benar. benar. Nggak bisa dipandang negatif juga. Iya. Gitu. Tapi itu orang yang defense aja sih. Emang negatif Supaya boleh. Terakhir ada Kopi Loka atau Fuh. Kenapa tuh Kopi Loka? Emang udah berkesan, memang udah lama di situ Udah atau berkesan gimana banget sih? sama Kopi Loka, karena sebanyak Kopi Loka yang ada
itu semuanya friendly semua. Oke. Tapi lebih friendly yang di Kopi Loka 3 udah kayak temen semua. Iya sih. Kan kita ngeliat Nanda juga di situ Iya. kan sering. Tapi pertama kali aku lihat Nanda sih di Kedai Siru sih. Wah iya, Heeh. udah lama banget itu. Udah lama ya. Kedai Siru. Pertama kali. Heeh. Di mana sih Kedai Siru? Di Tua. dekat orang Tua. Oh iya yang di situ Di tadi. situ, Ya. Gua bener. ngeliatin di situ tadi. Kalau untuk ini Nan, tadi kan udah nih game. Kalau untuk goals yang lu pengen capai di ini kan di akhir tahun kan, Udah mau masuk 2022 nih, atau memang lu di 2022 pengen nikah atau pengen tampil di Synchronize, bisa jadi. Nothing is impossible. Bener. Benar. Usaha aja terus. Apa ya, goalsnya sih karena emang manusia pengen lebih baik terus kan. Pastinya. Pasti itu. pastinya. Tapi nggak ada rencana untuk nikah sih sebenarnya untuk tahun depan. Tapi nggak tahu juga ya. Balik Tahun lagi. depan kan umur 25 tuh. 25. Selalu Udah mateng lah ya. Udah mateng lah. Udah mateng. Tapi belum ngerasa matang sih sebenarnya, karena emang makanya dari itu belum pengen cepat-cepat nikah, tapi makanya lebih memperbaiki diri dulu aja kan, karena self emang love ya. self love, karena iya, emang bener-bener. belum, maksudnya di sini juga belum nemuin yang benar-benar kayak jati diri itu belum ada gitu. Ini mau dibawa kemana sih kayak ke depannya, kayak bisa Armada kayak dong. gini. Iya. Mau dibalik. Balik lagi pencapaian sih, pengen mapan dulu aja, banyak tabungan, maksudnya bisa. Ini kan juga bunda belum dibahagiain, baru 5 bulan kerja. Bener sih. Ya. Masih bagian bunda dulu deh, baru Orang tua dulu ya orang tua pasti. dulu, apalagi kan emang posisi juga ayah udah nggak ada lagi, emang harus bagian bunda dulu. Ya itulah Keren sih ya. keren sih. Nanda ini keren mau berarti. Dari 2017 sudah nggak pernah minta uang jajan lagi. Benar itu. Dan apa namanya, ya kerennya apa namanya, yaitu tadi dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri tanpa apa nama harus, ya walaupun pasti ada orang di belakang layar tadi ya, bener. yang selalu support segala macem. Ya itu memang harus dibutuhin sih, apalagi teman-teman, terus juga orang tua, terus orang-orang terdekat lah ya yang selalu support. Ya walaupun ketika kita ngelakuin hal yang positif, ya support aja terus Ya, bener. gitu kan. Tapi terkadang ada yang ngelakuin hal negatif hasilnya positif, Mat. Bahaya itu mah. Jangan bahaya. Thanks ya Nan udah mau berbagi sharing di Berbagi cerita. soalnya ini sih lebih kami ini membuat kayak podcast ini yang rasa baru ya. Iya, rasa baru. Jadi Karena kemarin tuh pakai bahasa Palembang lah gitu kan. Sekarang sih lebih pengen ya naik tingkat lah ya. Naik tingkat, proses lah namanya kan. Ini juga ada per season kami bikin untuk teman-teman juga sih. yang karena season ini apa namanya Mal? Ada musik and lifestyle. Karena kenapa? Nah, kenapa? Ayo. Karena musik tuh nggak jauh dari lifestyle sih. Iya. Musik apa namanya bisa mencerminkan suasana hati kita lagi ya, Pak. Keren sih. Dari galau bisa Evan. Bisa. Dari Evan bisa galau. Iya. Keren sih. Tiba-tiba dengan Tiba-tiba sih. langsung netes aja gitu. Lebih ke bipolar itu. Ya, makasih banget buat Anda pokoknya. Iya, terima kasih juga. Terus juga makasih juga buat Rumah Sinta Ya, Rumah Sintas yang udah nyediain wadah lah untuk podcast kami. Jangan lupa mampir lah ke sini. Jangan lupa mampir lah. Yang apalagi orang-orang yang suka baca buku. Yoi, di sini banyak perpustakaan di sebelah. Banyak buku sih. Ya, banyak buku. terima kasih untuk teman-teman yang udah parkir di podcast kami. Ada gua Mol dan Gua Ahmad dan Nanda. because without you in this podcast is nothing. Yoi, thanks Nanda.